Guys, kalau ngomongin mobil Cina, gue itu selalu begini guys. Apa tuh bang? Yoi, ini adalah memandang sebelah mata. Tapi, akankah mobil ini ngerubah pikiran gue? Ini adalah mobil GWM Tank 500. GWM itu singkatan dari Great Wall Motors, diambil dari The Great Wall of China, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah tembok Cina guys. Berarti mobil ini ya lu udah tau lah dari mana, dari Cina guys. Ni hao. Untuk looks depannya ini tipikal mobil SUV lelaki maco ya. Jadi dia muscular, big and strong. Nah, tuh mirip Dodge Ram, mirip Tundra. Sampingnya itu ada 5.5 Land Cruiser-nya. Terus untuk mobilnya sendiri, nih ya lampu depannya udah full LED, ada fog lamp di bawahnya. Grill Macho Man, black chrome, logo tank, dan di bawah logonya itu ada kamera depannya guys. Karena di mobil ini udah ada kamera 360-nya. Tadi di depan gua bilang mobil ini besar banget. Emang besarnya seberapa? Nih, gua kasih tahu angkanya. Panjang total mobil ini 5 meter, wheelbase-nya 2,8, tinggi 1,9 dan lebarnya 1,9. Tuh, tingginya 1,9, jauh lebih tinggi di atas gua. Berarti kalau lu mau masuk mobilnya, itu lu jadi susah, guys. Nah, tenang aja, udah dipikirin sama pabrik Great Wall Motor. Lu dikasih side step guys. Tuh, bisa dimatiin dan dinyalain otomatisnya. Atau kalau misalkan lu mau ngambil barang di roof rail, ini juga bisa lu turunin sendiri. Nah, kalau kita ngomongin mobil tinggi lebar ini, berarti kita harus ngomongin kebisaan off-roadnya kan. Nah, off-road biasanya ngomongin ground clearance sama wading depth. Mobil ini punya ground clearance 22 cm. Tuh, berarti polisi tidur standar Jakarta lu udah pasti anti gasruk. Nah, untuk wading depth-nya dia 80 cm. Berarti lu bisa celupin mobil ini ke air yang tingginya sampai 80 cm guys. Lumayan tinggi sih kayaknya. Mobil gua aja 80 cm tuh udah ngapung ke mana tahu ya. Kalau kita ambil looks mobilnya dari titik sini sampai ke belakang, ini mobil ya profilnya mirip banget sama Land Cruiser guys. Tuh, berarti kalau kalian nyari mobil 5 Land Cruiser harganya lebih murah, ini bisa jadi jawaban kalian. Geser kita guys, move on ke bagian velg nih ya. Ukurannya ring 20, bannya pakai ukuran 265 per 50. Lug nutsnya, bolongannya ini nih, buat yang bautnya itu dia ada 6, PCD 6. Habis itu ini yang hitam-hitam ya. Ini dia tuh stiker guys. Jadi aslinya ini warnanya full silver, cuman dibikin kayak tuton-tutonan gitu. Nah, yang gua kurang suka untuk di bagian velgnya itu adalah ininya nih. Jarak antara ban ke atasnya ini, wheel well-nya ini nih. Ini tuh dia kayak kejauhan ya. Mungkin gunanya untuk lu pasang
ban yang lebih gede. Tapi kalau misalkan mobilnya stok, bawaan pabriknya, jadinya ini tuh kelihatan kayak jinjit guys. Untuk mesinnya, bentar gue bukain dulu. Nah, GWM Tank 500 ini dia pakai mesin GW4N20. Itu kode mesinnya. Inline 4 2000 cc turbo hybrid. Punya power 346 horsepower dan untuk torsinya 648 Nm. Itu udah sama si hybrid powernya guys. Punya torsi di atas 500 menurut gua cukup oke sih. Apalagi kalau lu pakai off-road. Karena di mobil ini dia 4-wheel drive guys. Katanya itu gue baca-baca brosurnya namanya adalah Intelligent 4-wheel drive. Cuman gua kurang paham tuh intelijennya ada di bagian mananya. Nah kalau kita ngomongin locker, mobil ini dia punya locker di bagian belakang, tengah, sama depan. Berarti dia ada 3 differential locker. Berarti kalau lu pakai off-road, menurut gua belum cobain langsung sih, ya berarti mobil ini punya capabilities off-road yang bisa kita bilang lumayan oke. Untuk gearboxnya, mobil ini dia pakai 9-speed automatic transmission dan ada manual mode-nya. Mobil ini ada pedal shifternya guys, tuh bisa asik-asikan di jalan. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin bagian belakang. Lampunya vertikal begini, ngingetin gua sama Range Rover baru. Abis itu lu dapet konde alias tempat nyimpan ban serep. Nah ini ban serepnya di dalam sini itu dia full size, berarti dia bukan space saver, bentuknya sama kayak ban-ban yang lainnya. Ada kameranya di tengah sini, jadi kamera belakangnya itu dia nempel di mounting tempat ban serepnya. Yang lucunya itu ada di bagian pintu bagasi. Nih, kalau gue buka, lu pencet aja bukanya. Terus lu tutup lagi. Itu dia ada vacuum door-nya, ada soft closing door-nya. Sedangkan di pintu-pintu yang lain itu dia masih pakai power sendiri, guys. Jadi ini agak unik nih, mungkin karena pintu belakang itu berat, lu dapat konde, ada segala macamnya, jadi dikasih soft closing door. Tapi kenapa nggak sekalian semuanya aja gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin space bagasi, kalau joknya lagi lu buka semua, sebenarnya lu dapat space bagasi yang kecil. Nih, kecil banget tuh, cuman sejengkal doang. Jadi kalau misalkan lu mau keluar kota, bawa koper dan segala macemnya, mobil ini mau nggak mau harus jadi 5-seater karena jok belakang itu udah pasti harus lu lipat. Nah, kalau misalkan jok belakang lu lipat space-nya masih nggak muat juga, lu bisa lipat jok bagian tengahnya. Itu semua bisa lu lipat secara elektrik. Untuk yang ngelipat jok bagian belakang ini, itu ada tombolnya di sebelah kiri, dan di sebelah kanan lu dapat colokan AC 220 volt, 400 watt. Itu colokannya bentuknya kayak colokan di rumah-rumah ya guys. Nah, kalau joknya lu lipat, itu lu dapat space yang rata guys. Jadi enak buat nyimpen barang, buat bawa barang-barang banyak. Ini si shocknya, si pegasnya, ini dia bisa lu putar. Kalau misalnya diputar dia ngunci, jadi pintu bagasinya itu nggak bisa nutup gitu loh. Kalau misalnya lu lagi unloading barang atau lagi loading barang, angin kenceng gitu, lu nggak kejepit, tenang aja. Untuk bagian simpenan, per storage-an, lu dapat nih untuk nyimpan peralatan lu di bagian sini. Kecil sih, tapi ini cukup lah sebenarnya. Terus lu dapat juga fire hydrant tuh, dekat colokan rumah. Oke, jadi kayaknya untuk bagian luar itu aja ya, udah panas juga nih, gue udah pengen ngadem di dalam. Jadi daripada gue duduk-duduk doang, mendingan sekalian kita nge-review bagian interiornya. Let's go! Akhirnya kita ngomongin interior, gue bisa sambil ngadem nih guys, karena di BSD akhir-akhir ini lagi panas banget ya. Sambil ngadem kita ngomongin mobilnya. Jadi kalau kita ngomongin space, kalau lu duduk di belakang, ini sebenarnya space-nya masih cukup lega ya. Lu dapet legroom yang ukurannya sejengkal pas
Ini depannya settingan gua. Untuk headroom setengah jengkal, tapi masih nggak apa-apa lah, masih lumayan untuk di bagian paling belakang. Yang bikin lu cepet nggak enak, cepet pegel itu ada di posisi duduknya guys. Posisi duduknya, ya lu bisa lihat sendiri nih, kaki lu kayak begini, terlalu naik, jadi bisa cepet panas di bagian paha sama di bagian betis guys. Cepet kenceng nih, betis cepet kenceng. Untuk ngatur posisi joknya di bagian belakang itu dia udah elektrik, tinggal pencet tombol aja. Lu dapat cup holder sebelah kiri sama sebelah kanan, dapat speaker juga di pilar D, dan lu dapet kisi-kisi AC guys. Nah ini kisi-kisi AC-nya itu settingan yang ngikutin yang bagian tengah guys. Untuk bagian tengah, nah tiba-tiba pindah nih gua ke bagian tengah. Lanjut deh. Jadi untuk bagian tengah, kalau kita ngomongin space itu sebenarnya udah pasti lega banget ya, karena mobilnya itu gede dari luar. Tadi kita udah ngomongin interiornya. Headroom tinggi mobil 1,9, berarti headroom itu udah nggak usah lo omongin lagi, udah pasti gede. Legroom juga aman banget ini. Mungkin badan gue bisa dibilang kecil ya, cuman ini ya tetap lega lah untuk ukuran manusia Indonesia. Joknya ini tuh dia ada pattern wajik ya, karena kalau lu masuk ke interiornya GWM Tank, ini tuh dia image-nya luxury. Tuh ada kayu-kayunya juga, sedangkan kalau misalkan dilihat dari luar, itu tuh kayak beda vibes-nya, ngerti kan? Di luar tuh mobil-mobil off-road rugged yang interiornya tuh biasanya kalau di mobil-mobil lain tuh hitam doang, nggak se-image gitu. Jadi interior sama eksterior ini memancarkan vibes yang berbeda. Nah itu bahasa tepatnya. Kalau misalkan lu duduk di tengah, karena floornya rata, jadi itu masih enak. Cuman agak keras sedikit ya, udah standar aja. Tuh ya, punggung agak keras, bagian paha masih lebih empuk dibanding punggungnya, tapi tetap lebih keras kalau lu compare sama bagian samping-sampingnya. Di bagian tengah punggungnya lebih keras karena lu dapat ini guys, armrest yang ada 2 cup holdernya. Di bagian tengahnya sini tuh ya, lu dapat settingan AC, tombol-tombol untuk ngatur AC karena mobil ini udah triple zone. Lu bisa ngatur suhu dan bisa ngatur blowernya. Ada juga tombol untuk nyalain ventilated seat guys. Ventilated seatnya biasanya kalau di Mercy, di BMW levelnya cuma ada 3, sedangkan di sini ada 9. Cuman ya gue nggak ngerti ya, 9 itu setara 3 di Mercy sama BMW gitulah intinya. Tapi lu bisa lebih fine tuning aja. Terus di bagian jendelanya nih, lu dapat sunshade. Di bagian atas lu dapat panoramic sunroof gede dari depan ke tengah. Bagian belakang itu nggak terlalu dapet ya. Ada kayu-kayu di bagian jok depan, belakangnya jok depan lu ada kayu-kayu. Nih kayu di sini tuh mengingatkan gua sama, tau nggak apa? S-Class. Nah waktu itu beberapa minggu lalu kita baru nge-review S-Class, nih ada kayu-kayunya, langsung image gue ke S-Class. Kayu. Dan gue suka banget sama warna kayunya nih. Itu dia bukan kayu, agak-agak kayu putih, bukan kayu coklat gitu loh. Terus speaker di mobil ini dia pakai speaker dari Infinity. Tadi udah kita coba, udah gue coba buat Apple CarPlay, suaranya sih cukup oke ya, walaupun belum se-oke Burmester, tapi oke banget lah, oke banget. Nih, senderan di mobil ini juga masih bisa lo atur guys. Jadi kalau misalkan lo mau dapat posisi yang lebih enak, sender paling mentoknya itu segini. Nah, tuh. Enak, nyender, lo dapat legroom yang gede, bisa hampir selonjoran kayak begini. Nah, kalau kita ngomongin bagian depan, lu dapet template mobil modern zaman sekarang guys. Layar gede, full digital speedometer, banyak tombol di tengahnya. Nah itu template mobil modern. Layarnya gedenya itu 14,6 inci, full touchscreen, Apple CarPlay, Android Auto udah lengkap banget. Dan dia dioperasikan, dikontrol cuman pakai touchscreen aja. Kalau di
BMW itu kan dia ada dial segala macam. Nah, kalau mobil ini dia full touch screen. Dapat tombol fisik juga di bagian bawah layarnya. Ini untuk per AC-AC-an. Tapi untuk ganti suhu AC-nya itu lu tetap pakai layar, guys. Jadi dia kayak kombinasi kerjasama gitu loh. Di bagian depan, joknya itu dia juga udah electric seat. Ada memory seatnya juga dan ventilated seat, guys, tuh. Yang bagian depan, bagian belakang dapat, masa bagian depan enggak? Patternnya masih wajik-wajik, yoi kan? Masih image luxury. Supaya lebih luxury, dikasih jam analog, guys, di bagian tengah sini. Lo tau ini kayak apa? Kayak Mercedes-Benz, guys. Kayak ini nih. Tuh, kayak Mercedes-Benz, kayak Mercy. Ada jamnya. Habis itu, kalau lu buka di bagian sini, awalnya gue kira ini storage. Ternyata dia cuman wireless charger aja, satu. Tuh, ada colokannya juga. USB apa nih ya? Dalam banget. Oh, ini jalan untuk kabel, guys. Ada bolongan untuk kabel. Karena di bagian gua nih, dekat paha gua itu dapat storage. Jadi, yang dapat storage tambahan itu cuman di bagian driver. Ada power outletnya, ada USB Type A-nya, dan ada USB Type C-nya di bagian sini. Tuh. Jadi kalau misalnya lu colokin kabel, lu mau nge-charge pakai kabel, itu lu colokin di bawah, kabelnya lu salurin ke atas. Nah, gitu, guys. Agak ribet emang. Kalau gua jadi punya mobil ini, gua harus standby satu kabel untuk di mobil aja gitu. Karena ngurutin kabelnya ini agak ribet sebenarnya. Lanjut lagi, geseran lagi sedikit. Banyak banget tombol di sini. Tapi yang paling mencolok itu adalah bentuk shifternya, guys. Ini tuh kayak, itu nggak kayak ini pesawat tempur atau nggak pesawat planet gitu loh, kayak di film-film sci-fi. Saking sci-fi-nya, kalau pertama kali lu nyalain mobilnya nih ya, lucu, keren, entahlah itu apa. Kalau pertama kali lu nyalain mobil ya berapa menit, lu tinggal terus lu nyalain lagi, lu masukin ke D, dia ada bunyi lasernya gitu, guys. Ada bunyi ciu ciu. Nah, sci-fi banget naik mobil ini ya. Terus tombol untuk ventilated seat, tombol untuk keperluan off-road, guys ya. Di sini ada locker depan, locker belakang, ada for low, ada dial untuk lu ganti-ganti si driving mode-nya. Gue bacain nih ya driving mode-nya. Kalau kita puter, ada for high mode, itu 4-wheel drive, untuk jalan-jalan licin nih tulisannya. Habis itu ada untuk sand, untuk pasir, kalau misalkan siapa tahu ya lu ke gurun. Ada mud, itu untuk lumpur. Ada snow untuk salju, paling nggak kepake di Indonesia. Ada eco untuk irit-iritan. Dan ada sport. Tuh, banyak kan? Udah gue bilang apa yang lu mau ada. Oh, tadi ada wedding kayaknya, itu untuk, bukan untuk pernikahan, itu untuk lu lewat air, guys. Kalau misalnya lu mau nyebrang sungai, kali gitu ya di off-road, itu kan sering. Terus lu dapat electric parking brake, auto brake, sama ada tombol untuk ngatur-ngatur si asisnya nih. Ada asis depan, asis belakang, asis per jalur-jaluran, ada asis warning-warningan, pokoknya udah lengkap banget. Udah settingan mobil modern. Nah, di sini lu dapat storage space lagi. Kalau lu geser, lu dapat 2 cup holder. Kalau lu buka, nih, lu dapat storage space yang ada ininya kayak slider. Kalau lu buka si slidernya itu dia ngeluarin angin, guys. Tapi bukan kulkas. Kalau di Land Cruiser kan dia kulkas, sedangkan kalau di sini tuh dia kayak angin adem aja, kayak ada kisi-kisi AC lah di dalam sini. Nah, tuh. Nggak bikin dingin minuman lu, tapi dia nggak bakal bikin yang minuman lu tuh sampai anget gitu. Kayaknya ini mempertahankan room temperature. Nah, di bagian atas sini lu dapat slider nih ya, tombol-tombol untuk buka panoramic sunroofnya, buka tirainya. Ada tempat nyimpen kacamata juga, dan udah pasti ada lampu-lampu. Kalau kita ngomongin driver side, bagian driver, lu dapat heads-up display, full digital speedometer, dan steering wheel yang tombol-tombolnya itu udah lengkap banget.
Nah, di setirnya selain lu dapat tombol-tombol, lu juga dapat pedal shifter karena mobil ini ada manual mode-nya. Si digital speedometernya itu lu juga bisa ganti ininya ya. Tampilan menunya, tampilan apa yang mau dia tampilin, kayak lu lagi ngeplay lagu apa, itu bisa navigasi segala macam. Habis itu di bagian tengahnya sini, ini tuh dia kayak ada radar gitu. Jadi seandainya lu bawa mobil ini di jalan raya, dia bisa ngedetect mobil-mobil lain, bahkan motor. Kalau motor di sini gambarnya motor, kalau truk di digital speedometernya itu gambarnya truk. Keren sih. Nah, kalau orang kayaknya orang juga sih, logikanya orang juga sih ya. Nah, selain lu dapat digital speedometer, lu juga dapat heads up display guys. Itu dia nampilin speed limit, kayaknya kalau lu pasang navigasi itu dia juga bisa munculin panah-panahnya tuh ya, seandainya lu belok-belok. Nah, kalau misalnya kita ngomongin driving feeling, yang gua rasain pertama kali gue bawa mobil ini adalah tinggi banget guys. Tadi gue sempet samping-sampingan sama truk, itu rasanya tingginya kayak hampir sama. Terus kalau misalnya kita ngomongin suara mesin di dalam nih ya, bunyi mesinnya itu kayak ada kerekan diesel ya gitu loh, kayak krek diesel. Padahal mobil ini bukan diesel, ada bunyi kereknya. Nah. Terus apa ya, rasanya banget nih ya. Kalau lu pernah bawa Fortuner atau Pajero, sebenarnya masih mirip, cuman ini lebih gede. Nah gitu tuh gampangnya, kayak bawa Fortuner atau kayak bawa Pajero, tapi ini lebih gede, lebih jagoan, otot lu lebih gede. Karena emang seharusnya kastanya ya mobil ini di atas Fortuner dan Pajero guys. Untuk perlimbung-limbungan sebenarnya mobil ini masih limbung sewajarnya aja, karena kan emang ini dia leather frame, terus dia tinggi segala macam, limbung itu hal yang udah pasti ya. Jadinya ya wajar aja sih untuk di mobil leather frame guys. Kalau kita ngomongin off-road capabilities, sebenarnya gue kurang tahu karena gue nggak bawa mobil ini off-road, takut diomelin. Tapi kalau misalkan ngomongin lewat jalan jelek, gue sih sempat lewat posisi tidur, jalan geredekan, jalan yang bener-bener jelek. Bawa mobil ini itu masih enak, masih empuk, masih nyaman, nggak yang ke kocok-kocok banget. Jadi seandainya lu tinggal di daerah pegunungan atau emang yang jalannya jelek, bawa mobil ini masih dapat comfortable-nya guys. Terakhir guys, tadi pas kita ngomongin jok, gue ada yang kelewatan nih. Di bagian depan, sebelah kiri sama sebelah kanan itu lu dapat massage alias pijit. Nah, mode-nya itu tipenya juga banyak, ada wave back segala macemnya. Habis itu level-levelnya keras yang mau seberapa itu juga kalian bisa atur. Ada low, medium, sama high. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di ending video nih. Jadi intinya, kalau lagi nyari full size SUV yang udah full package, 4-wheel drive, off-road capabilities ada, muat banyak, terus hybrid, ya ini bisa jadi jawabannya. Karena full size SUV, kalau di harganya ini tuh salah satu yang budget. Udah oke banget buat jadi pilihan kalian. Dan untuk menjawab pertanyaan gua tadi di awal, apakah GWM Tank ini bisa merubah stigma gua, pandangan sebelah mata mobil Cina gue itu, jawabannya berubah dikit guys. Gue bisa buka dikit gitu, karena ada beberapa parts, beberapa bagian yang gue suka di mobil ini. Contohnya kayak bentuknya, terus interiornya itu masih ada image-image luxury-nya, dan dia gak kebanyakan gimmick guys, to the point. Mungkin kalau misalkan gue tajir melintir, ini menjadi salah satu pilihan mobil harian gue, karena gue ngincer sih hybridnya itu. Udah ya guys, sampai sini aja. Thank you banget udah nonton video kita. Kalau misalkan lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datengin Instagram yang ada di layar. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya. No hate comment. Oke, tapi lu bisa suggest mobil apa lagi yang mau kita review, atau lu ada pertanyaan-pertanyaan itu, insya Allah gue bisa jawabin semuanya ya. Thank you banget udah nonton sekali lagi.
Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di Elite Motor guys. Bye-bye.